Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi penjualan berbasis web untuk toko benang gunting di Tegal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fakih. Dan saya Divisa Mustafa. Berikut presentasinya. Latar belakang. Di zaman sekarang, penerapan IT sudah dilakukan di segala bidang, baik dalam bidang pemerintahan, kesehatan, militer, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Semua itu demi mendongkrak hasil dan mempermudah dalam pekerjaan. Dalam bidang ekonomi atau perdagangan IT digunakan untuk meningkatkan kinerja serta daya saing dengan perusahaan lain yang sejenis. Hal ini juga berpengaruh positif dalam pemilihan laba dan perluasan pemasaran produk. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi di bidang komputer semakin pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga kemampuan komputer untuk membantu manusia dan menyelesaikan masalah semakin meningkat, baik permasalahan yang kompleks maupun permasalahan yang sederhana. Selain digunakan untuk menyimpan data, komputer juga dapat mengolah data, juga menyajikan data yang lebih mudah dipahami. Sedangkan internet merupakan suatu media yang sudah tidak asing lagi di belahan dunia manapun. Media internet digunakan dalam bidang penjualan dan bidang pemasaran. Media internet akan berdampak besar bagi perusahaan besar untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dan mampu bersaing dengan kompetitor lain. Komunikasi bisnis merupakan kegiatan yang sangat penting, artinya bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan termasuk di dalam kegiatan pemasaran. Dengan kegiatan pemasaran yang baik, suatu perusahaan dimungkinkan dapat mencapai target penjualan yang diharapkan. Toko benang gunting merupakan toko jual beli kerajinan benang, pola kristik, kain kristik, jala kristik, kit, alat kristik, atau bed cover, sarung, bantal, dan lain-lain. Keterampilan keset, monte, perlengkapan jahit, dan juga menyediakan pelatihan dari tenaga ahli yang sudah bersertifikat, yang letaknya di Kota Tegal. Toko ini mempunyai pelanggan yang cukup banyak, mencapai 50 pelanggan baik dari Pekalongan, Pemalang, Purwokerto, Cirebon, dan kota yang lain. Proses pemasangan barang oleh pelanggan berlangsung dengan mendatangi toko tersebut. Rumusan masalah. Bagaimana membangun suatu sistem informasi penjualan berbasis web dapat memudahkan user dalam memperoleh informasi tentang kerajinan di toko benang gunting dengan mudah serta mencari dan memesan produk tersebut. Tujuan penelitian membangun suatu sistem informasi penjualan berbasis web yang meliputi promosi produk, penjualan produk, dan pemesanan produk toko benang gunting yang mudah dipahami dan digunakan. Batasan penelitian. Sistem informasi penjualan yang dibuat ini meliputi promosi produk, penjualan produk, dan pembayaran melalui transfer rekening pemesanan produk. Manfaat penelitian. Memberikan informasi kepada masyarakat luas, khususnya pelanggan yang berada di luar kota, melalui media internet sehingga pelanggan mendapatkan info tentang kerajinan dan dapat memesan produk tersebut tanpa perlu datang ke toko. Terkait penelitian membutuhkan pemahaman terhadap sejumlah teori-teori untuk mendukung atau menjadi dasar serta referensi dalam penelitian dan dalam membangun sistem. Teori-teori tersebut merupakan kontribusi dari berbagai sumber dan literatur. Teori yang berkaitan dengan topik penelitian sistem. Menurut Hutahehan, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. B. Informasi. Menurut Hutahehan, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data. C. Sistem informasi. Menurut Panja dalam Rahmat, sistem informasi merupakan kesatuan elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan dan melakukan kontrol. 2. Implementasi. Membuat program sesuai dengan desain sistem yang dibuat berdasarkan analisis dan perancangan sistem.
3. Perancangan sistem. Poin pertama, local design. Tahap logical design meliputi case diagram, flow diagram, test design fisikal, dan data modeling. Membuat R diagram. Poin kedua, physical design, test design, pembuatan grafik, user test, dan desain basis data. Metode pengumpulan data. A. Observasi. Di toko benang-benang wawancara dilakukan dengan pemilik toko mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. B. Studi pusaka, membaca buku-buku literatur, mempelajari laporan-laporan, dan mengunjungi beberapa situs web yang ada hubungannya dengan tugas akhir yang dibuat penulis. C. Kuesioner. Penyebaran kuesioner kepada responden. Penyebaran dilakukan dengan menyebarkan langsung kepada responden di kampus pada tanggal 21 Desember 2022 dan menyebarkan kepada staf dan pemilik di Tegal pada tanggal 22 Desember 2022. Jadwal kegiatan. Pertama adalah kita mereview jurnal bulan ke-1 di minggu ke-4. Selanjutnya observasi lokasi di bulan kedua di minggu pertama, serta penyusunan proposal bulan kedua di minggu pertama. Lalu kita pengumpulan data primer dan sekunder di bulan kedua, di minggu kedua dan ketiga, serta pengolahan data dan analisis data di bulan kedua, minggu ketiga. Yang terakhir penyerahan proposal di bulan kedua, minggu keempat. Ini dari daftar pustaka proposal kita, contohnya seperti itu, ada 5. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landasan teori. Dalam bab ini diuraikan teori yang melandasi pembuatan sistem informasi penjualan berbasis web dan menggunakan CSP dan MySQL. 1. Sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu kombinasi manusia, fasilitas, atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting bagi pengguna atau penerima. 2. Pengertian penjualan. Penjualan adalah proses di mana sang penjual memuaskan segala kebutuhan dan keinginan pembeli agar dicapai manfaatnya bagi yang penjual maupun sang pembeli, yang berkelanjutan dan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Penjualan juga hasil yang dicapai sebagai imbalan jasa-jasa yang diselenggarakan yang dilakukannya perniagaan transaksi dunia usaha. Sistem informasi berbasis web adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan dengan interaksi secara langsung dan beroperasi pada sebuah browser, aplikasi, dan teknologi internet. Pengertian e-commerce. E-commerce merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama. Penyediaan website dan metode pembayaran. Kegiatan e-commerce bisa dibedakan menjadi 2, yaitu e-commerce sederhana dan otomat. Secara sederhana, website untuk kegiatan e-commerce menggunakan sistem statis maupun shopping cart sederhana yang berguna untuk mengumpulkan daftar order dari pembeli. Selanjutnya, proses transaksi melalui email dan menggunakan bank sebagai transaksi finalnya. Sedangkan e-commerce otomatisasi. Semua kegiatan order dan pembayaran dilakukan secara terintegrasi, otomatis melalui website. Sehingga pemilik website hanya mengatur pengemasan produk dan mengirimkannya kepada pembeli. E-commerce tersedia suatu integrasi rantai nilai dan infrastrukturnya.
yang terdiri dari 3 lapis. Pertama, infrastruktur sistem distribusi, flow of God. Kedua, infrastruktur pembayaran, flow of money. Dan ketiga, infrastruktur sistem informasi, flow of information. Dalam hal kesiapan infrastruktur e-commerce, penulis percaya bahwa logistik flow trade bahwa semua transaksi diikuti oleh perpindahan barang dari sisi penjual kepada pembeli. Ada 3 faktor yang patut dicermati tentang e-commerce, yaitu variability, visibility, dan velocity. Yang kelima, metodologi FAST. Metode FAST atau Framework for the Application of System Thinking merupakan sebuah metodologi hipotetikal yang dipergunakan oleh Witten et al. 2004 untuk mendemonstrasikan proses pengembangan sistem secara representatif, dan tiap metodologi menggunakan fase proyek yang berbeda. Metodologi FAST terdiri dari yang pertama ada scope definition atau definisi lingkup. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang diteliti tingkat feasibility dan ruang lingkup proyek, yaitu dengan menggunakan kerangka pieces, performance, information, economics, control, efficiency, dan service. Hal ini dilakukan untuk menemukan inti dari masalah-masalah yang ada, dan kesempatan ini untuk meningkatkan kinerja organisasi atau opportunity dan kebutuhan-kebutuhan baru yang dibebankan oleh pihak manajemen atau pemerintah direktifes. Yang kedua ada problem analysis atau analisis permasalahan. Pada tahap ini diteliti masalah-masalah yang muncul pada sistem yang ada sebelumnya. Dalam hal ini, project charter yang dihasilkan dari tahap preliminary investigation adalah kunci utamanya. Hasil dari tahapan ini adalah peningkatan performa sistem yang memberikan keuntungan dari segi bisnis perusahaan. Hasil lain dari tahapan ini adalah sebuah laporan yang menerangkan tentang problems, causes, effects, dan solution benefit. Dan yang ketiga, rekrutmen analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan pengurutan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan bisnis yang ada. Tujuan dari tahapan ini adalah mengidentifikasi data, proses, dan antarmuka yang diinginkan pengguna sistem yang baru. Yang terakhir adalah logical design atau desain logis. Tujuan dari tahapan ini mentransformasi kebutuhan-kebutuhan bisnis dari fase rekrutmen, analisis, kepada sistem model yang dibangun nantinya. Dengan kata lain, pada fase ini menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar penggunaan teknologi, data, proses, interface, yang menjamin usability, reliability, completeness, performance, dan quality yang dibangun di dalam sistem. Decision analis keputusan. Pada tahap-tahap ini dipertimbangkan kepada kandidat dari perangkat lunak dan keras yang nantinya dipilih dan dipakai dalam implementasi sistem sebagai solusi atas problem dan rekrutmen yang sudah didefinisikan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Selanjutnya ada physical design, desain logis lagi. Tujuan dari tahapan ini adalah mentransformasikan kebutuhan bisnis yang direpresentasikan sebagai logical design menjadi physical design yang nantinya dijadikan sebagai acuan dalam membuat sistem yang dikembangkan. Jika di dalam logical design tergantung kepada berbagai solusi teknis, maka physical design mempresentasikan solusi teknis yang lebih spesifik. Terus ada construction and testing. Setelah membuat physical design, maka dimulai untuk mengonstruksi dan melakukan tahap uji coba terhadap sistem yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis dan spesifik desain. Basis data, program aplikasi, dan antarmuka mulai dibangun pada tahap ini. Setelah dilakukan uji coba terhadap keseluruhan sistem. Dan ada lagi installation and delivery. Pada tahap ini dioperasikan sistem yang telah dibangun. Tahapan ini dimulai dengan mendeploy software hingga memberikan pelatihan kepada user mengenai penggunaan sistem yang telah dibangun. Maka sistem siap diimplementasikan. Perangkat untuk database yang dikembangkan dari bahasa SQL, struktur query language,
misalnya Windows 9X, Windows XP, Linux. MySQL juga merupakan program yang multi-thread sehingga dapat dipasang pada server yang memiliki multi-CPU. .mysql dapat didownload secara bebas dan gratis. Keunggulan MySQL. MySQL merupakan program multi-thread sehingga dapat dipasang pada server yang memiliki multi-CPU. Didukung program-program umum seperti program C, C++, Java, PHP, dan lain-lain. Bekerja pada berbagai platform, memiliki jenis kolom yang cukup banyak sehingga memudahkan konfigurasi sistem database, memiliki sistem security yang cukup baik dengan verifikasi host, mendukung record yang memiliki kolom dengan panjang tetap atau bervariasi. MySQL merupakan software yang gratis dan bisa didownload di www.mysql.com. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Analisis. Poin pertama, scope definition. Fase definisi ruang lingkup yaitu menentukan ruang lingkup sistem yang dibangun. Dalam hal ini, scope definition sistem penjualan meliputi promosi produk, penjualan produk, dan pembayaran melalui rekening dan pemesanan produk. Poin kedua, problem analisis. Menganalisa sebab dan akibat sistem dengan membuat observasi. Kesempatan tujuan wawancara dengan Ibu Teresia Eka Handayani selaku pemilik toko dan batasan sistem. Poin ketiga, requirement analysis. Mengidentifikasi dan mengungkapkan kebutuhan sistem dengan membuat use case diagram. Pada tahap ini dilakukan wawancara terhadap pemilik, karyawan, dan pengunjung. 2. Implementasi. Membuat program sesuai dengan